Guten Morgen alle, wie geht es euch? Hari ini kita akan belajar tentang 4 kasus yang ada di bahasa Jerman. Kasus itu apa? Di bahasa Indonesia nggak ada, tapi kita belajar di bahasa Jermannya. Bahasa Jerman itu punya 4 kasus. Yang pertama ada nominatif, yang kedua ada datif, akusatif, terus ada genitif. Nah, kita belajar yang keempatnya hari ini. Kita bedah satu-satu dulu mulai dari nominatif. Nah, nominatif sendiri itu biasanya itu subjek di dalam kalimat. Nih, aku langsung kasih contoh kalimat. Contohnya, Maria kommt aus Bremen. Nah, subjeknya yang Maria berarti ya. Aku tandai. Nah, subjek di sini bisa taunya lewat mana? Lewat kata kerja ini. Lewat konjugasinya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, terus kalau kalimatnya aku balik. Aus Bremen kommt Maria. Subjeknya juga tetap sama Maria. Lihat bentuk konjugasinya ini. Berarti subjek itu nggak selalu di depan. Oke, itu untuk nominatif. Jadi nominatif itu subjek. Contoh kalimat lainnya. Nih ada. Yang pertama, Deutsch lernen wir. Nah, karena ini lernen itu ikutnya en itu wir, jadi subjeknya itu pasti wir. Kalau dibalik, wir lernen Deutsch, sama, subjeknya tetap wir. Jadi nominatif di sini itu untuk digunakan subjek di kalimat. Oke, kita ke kasus berikutnya. Udah akusatif. Akusatif di sini itu buat lebih gampang teman-teman jelas itu adalah objek. Objek yang gimana? Nih, mau kasih contoh kalimat. Elena isst den Kuchen. Elena makan kue. Nah, objek di sini itu berarti kuenya ya, bukan Elena. Elena ini subjek. Yang aku tandai warna kuning berarti di sini objek. Nah, yang dimakan itu kue. Berikutnya ada Paul bestellt die Tomatensuppe. Paul memesan sop tomat. Nah, ini kan objek ya. Cek. Terus contoh kalimat ketiga ada Julia bestellt das Bier. Nah, das Bier di sini itu bentuknya objek juga. Contoh berikutnya ada Ich bestelle einen Weißwein. Berikutnya ada Du kochst ein Steak. Ini kurang S di sini. Berikutnya ada Wir kaufen Orangen, atau kita membeli jeruk. Jadi objek di sini itu harus ada subjeknya. Nah, ini subjeknya ya. Oke. Selanjutnya kita ke kasus yang berikutnya. Itu ada datif. Datif ini sama seperti akusatif. Bentuknya objek juga. Contoh kalimatnya ini ada Ich danke dem Großvater. Terus berikutnya ada Du antwortest der Reporterin. Nah, yang aku garis bawahi merah ini sama-sama objek ya. Sama-sama objek. Wir helfen den Leuten. Bisa kalian lihat? Nah, berikutnya ada gratuliert einem Mädchen. Berikutnya ada Du glaubst der Tante und das Eis schmeckt den Kindern. Ini untuk datif yang objek. Nah, terus kira-kira apa bedanya akusatif dan datif? Terus kapan kita pakai akusatif, kapan kita pakai datif? Kita lihat dulu yang akusatif. Akusatif di sini itu biasanya kita melakukan sesuatu.
Contohnya di sini ada kata kerja fahren, gehen, ada schreiben. Menyetir itu fahren, kan kita menyetir melakukan sesuatu nih, ada aktivitasnya. Terus berikutnya ada gehen, kita pergi, nah kita pergi pindah tempat tuh, nah, itu ada aktivitasnya. Pokoknya sebagian besar kita melakukan aktivitas itu berarti akusatif. Terus yang kedua itu bisa kalian lihat dari bentuk nomennya. Tadi di contoh sebelumnya bisa kalian lihat sebelumnya itu ada der, di situ berubah jadi den. Das itu berubah jadi tetap das, kemudian di itu tetap di, yang berubah cuma den ini. Kenapa bisa berubah? Karena akusatif bentuknya kayak gitu. Nah, ini contoh beberapa kata kerja dalam akusatif. Ada 7 di sini. Kalau kalian ketemu bentuknya dari salah satu dari ketujuh ini, berarti kalian pakai kalimat akusatif. Terus datif gimana? Nah, ini bisa kalian lihat. Datif biasanya kita nggak melakukan pergerakan, kita nggak ada aktivitasnya gitu. Contohnya di sini ada danken. Danken tuh berterima kasih, kan nggak ada aktivitasnya tuh. Terus berikutnya ada antwoorden atau menjawab. Ya kita menjawab tapi nggak ada pergerakannya gitu. Terus berikutnya ada glauben, itu percaya, sama juga. Terus yang kedua, bentuk artikelnya di sini itu bentuk nomennya beda. Kalau der itu berubah jadi dem, kalau das itu berubah jadi dem, sama ya. Kalau di itu berubah jadi der. Nah, tapi kalian jangan keliru sama der yang di sini. Der yang di sini sama der yang di sini beda ya. Bedanya gimana bisa kalian lihat di nomen yang ngikutinnya, nomen aslinya. Ini nih yang enggak huruf tebal. Terus berikutnya ada verben di datif. Itu ada banyak sebetulnya, tapi kalau kalian bisa lihat dulu di sini, aku kasih contoh 6. Ini contoh verben im datif atau kata kerja di datif. Bisa kalian bandingkan sama yang akusatif. Kalau yang akusatif ada pergerakannya, kalau yang datif itu biasanya nggak ada pergerakannya. So it's das. Terus kalau berikutnya, sekarang kita ke kasus genitif. Genitif itu kepunyaan. Contohnya, die Augen des Babys sind grün. Mata bayi itu berwarna hijau. Das Kleid des Lehrers sind schön. Baju guru itu bagus. Terus berikutnya, das Haus der Tante ist groß. Rumah tante besar. Nah, berarti bisa teman-teman lihat di sini bentuk perubahan artikelnya dari der itu berubah jadi des, terus di belakangnya ada s-nya. Kemudian das itu berubah juga jadi des, itu ada s-nya juga di belakangnya. Nah, khusus di ini sama kayak datif, itu ada der-nya. Nah, ini yang bisa kalian lihat. Cara bikinnya kira-kira kayak gini. Misalnya ada kalimat di sini, das ist Jena, itu Jena. Das ist das Haus von Jena, itu rumah dari Jena. Itu sama aja kayak di sini. Jadi untuk genitif itu yang pertama kalian bisa lihat dulu kata di depannya sini. Terus kalian cocokkan, sambungkan dengan kalimat di belakangnya. Jadi misalnya ini ada di Augen, itu mata. Nah, matanya siapa? Nah, matanya bayi ini. Nah, itu yang dimaksud kepunyaannya. Sama kalau contoh di bawahnya, das Kleid atau pakaian. Pakaian siapa?
Nah, pakaiannya guru. Untuk yang di bawah ini, di kalimat yang ini tuh kalau menggunakan nama, sama kayak di bahasa Inggris. Misalnya, itu rumahnya dari Jena. Das ist das Haus von Jena. Cukup disingkat aja jadi Jena's house. Lalu gimana kalau misalnya namanya itu berakhiran dengan S, Z, atau SZ? Oh ya, ini ketinggalan juga. Bisa juga kalau genitif pakai nama itu selain Jena's house, bisa juga das Haus Jenas. Sama aja keduanya. Terus tadi balik lagi ke nama ini, nama yang akhirannya S atau Z itu cukup ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa pakai normal, tambahin S-nya aja di belakang, misalnya Andreas House. Atau bisa juga kalian tambahkan petik di sini, Andreas House, sama aja. Terus kalau yang namanya akhirannya double S, itu bisa pakai dua cara. Yang pertama, kalian tambah S di belakangnya, atau tambahkan petik di belakangnya tapi nggak usah pakai S lagi. Itu khusus untuk genitif. Oke, jadi hari ini kita cukup dulu belajar 4 kasus ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke aku ya. Vielen Dank für heute. Auf Wiedersehen und tschüss.